Sedikit tentang pekerjaan saya saat ini. Saya saat ini bekerja di salah satu bank asing sebagai Head of Internal Audit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi internal audit di dalam bank. Tentu saya harus menjalankan fungsi ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan juga mematuhi standar profesional yang berlaku di internal audit profesi. Yang kedua, saya juga merupakan bagian dari tim audit regional Asia Pasifik dan Middle East yang memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam penugasan audit regional. Di program ini saya bertemu dengan banyak kawan baru. Kawan-kawan baru saya ini memiliki latar belakang pendidikan, karir, pekerjaan, dan industri yang berbeda dengan saya. Sehingga saya banyak belajar hal-hal yang baru dari mereka sendiri gitu. Jadi dalam program ini kita banyak sekali bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Dan yang kedua, saya juga bertemu dengan pengajar, baik pengajar tetap maupun pengajar tamu, yang dengan antusias mencoba membagi pengalaman dan pengetahuan mereka selama mereka baik berkarir, mereka mengajar gitu, dan mereka juga mencoba menjembatani apa yang ada di textbook dan apa yang ada di dunia nyata, sehingga kita bisa mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan itu memang benar-benar berdasarkan pengalaman mereka dan kondisi real yang ada. Dan yang ketiga yang saya suka dari program ini adalah metode studi case yang digunakan. Karena dengan metode studi case ini kita dilatih untuk berpikir secara holistik untuk mencari solusi atas berbagai macam permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi dan perusahaan. Memang tidak mudah ya untuk membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan keluarga. Apalagi program MBA Jakarta ini kan program yang dikhususkan untuk eksekutif yang memang masih aktif bekerja. Saya memang agak sedikit diuntungkan karena saya itu mendapatkan scholarship dari tempat saya bekerja, sehingga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, apabila itu bertabrakan dengan kuliah, mungkin saya bisa mendapatkan dispensasi. Tapi memang banyak hal yang saya korbankan, terutama waktu dengan keluarga. Karena setiap weekend itu kan biasanya secara normal saya tuh meluangkan waktu dengan anak-anak saya. Saya punya 2 anak kecil yang masih lucu-lucu saat ini, sehingga itu saya korbankan untuk mengikuti program ini. Apalagi saya juga banyak sekali melakukan bisnis trip, sehingga mau nggak mau saya harus kejar-kejaran. Katakanlah Senin sampai Jumat saya nggak ada di Indonesia, tapi saya tiap Jumat sore saya harus pulang, Sabtu pagi saya harus masuk kuliah, kemudian Minggu sore saya harus pergi lagi ke tempat saya bertugas di mana. Sehingga memang banyak sekali yang harus dikorbankan. Yang kedua, karena ini bukan merupakan full-time program, sehingga sambil bekerja kita pun juga harus tetap bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah. Sementara tugas-tugas kuliahnya bisa kita kerjakan kalau tugas-tugas kantor udah selesai juga gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau harus bergadang, kemudian mencoba meluangkan banyak waktu juga dengan sesama teman kuliah karena mereka juga sangat membantu dalam pengerjaan tugas. Untuk 5 tahun ke depan ada 3 hal ya buat saya. Yang pertama, saya tidak hanya ingin berkutat di bidang audit saja, karena saya percaya dengan ilmu yang saya miliki baik melalui pendidikan formal ataupun yang saya tempa melalui karir yang saya bangun selama ini, saya bisa mencoba hal-hal baru di luar audit itu sendiri. Mungkin bisa melakukan bisnis yang baru, atau saya bisa pindah ke bidang yang baru, baik masih di perbankan ataupun di industri yang lainnya. Yang kedua, buat saya memang dari dulu bercita-cita untuk menjadi full-time lecturer. Tentu untuk menjadi full-time lecturer dibutuhkan persiapan yang lebih lanjut lagi. Melalui apa? Yang penting pertama melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya dengan persiapan ini diharapkan saya memang siap untuk menjadi full-time lecturer. Dan saya juga mengharapkan SBM ITB dalam hal ini bisa membuka kesempatan bagi saya untuk mewujudkan impian saya itu sendiri. Dan yang terakhir dan yang paling penting buat saya adalah memelihara dan menjaga keluarga yang saya miliki saat ini. Karena itu merupakan aset yang paling berharga buat saya.